Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kelompok 1 siap? Silakan mempersiapkan diri. Nanti yang lainnya memperhatikan mungkin ada urun sesuatu ya. Nanti setelah selesai nanti akan saya berikan Google Form untuk mereview kelompok 1 bagaimana presentasinya gitu ya. Nah, nanti setiap kelompok akan ada peer review ya sesama. Nanti biar ada umpan balik juga baik dari materi maupun dari penampilan gitu ya untuk perbaikan. Oke, silakan kelompok 1 mempersiapkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami kelompok 1. Sebelumnya perkenalkan dulu namaku Muhammad Naufal Diawul Haq. Terus selanjutnya Saya Alvito Dwinova. Saya Anissa Kamila Ramadhani. Saya Alfia Limil Masya. Nah, kami kelompok 1 di sini mau membahas tentang asumsi dasar pada teori pengkodaan. Sebelumnya pendahuluan, teori pengkodaan itu adalah studi tentang metode transfer informasi yang efisien dan akurat dari satu tempat ke tempat lain. Pengkodaan memiliki peran penting dalam sistem komunikasi digital karena informasinya yang dikirim melalui saluran komunikasi seringkali mengalami gangguan atau biasanya yang disebut noise. Itu yang dapat menyebabkan kesalahan dari komunikasi tersebut. Dengan adanya kode yang tepat, data tidak hanya dapat dikompresi untuk mengurangi ukuran, tetapi juga dilengkapi mekanisme pendeteksian dan perbaikan kesalahan. Next. Oke, selanjutnya penjelasan lebih lanjut dari teori pengkodean. Dalam teori pengkodean, kita akan mempelajari bagaimana caranya menyusun pesan atau mengencode agar bisa pesannya itu cepat dikirim, mudah diterima, terus bisa dideteksi kalau misalkan ada kesalahan. Kemudian bisa dikoreksi kesalahannya, serta tetap bisa mengirimkan informasi sebanyak mungkin dalam waktu yang singkat. Next. Nah, tujuan dari teori pengkodean ini yang pertama itu adalah pengkodean cepat. Jadi proses membuat kodenya itu nggak lambat. Yang kedua, pesan mudah dikirim atau format kodenya sesuai dengan saluran. Terus yang ketiga, decoding cepat. Yang keempat, koreksi kesalahan atau bisa memperbaiki pesan yang rusak ataupun salah. Yang kelima, informasi maksimal per waktu. Nah, selanjutnya ada analogi dalam kehidupan sehari-hari. Misal seseorang itu ngirim pesan, harusnya itu tulisnya selamat. Nah, terus karena ada derau itu gangguan, penerima pesan tuh dapatnya katanya seyamat gitu. Terus, nah kita tuh sebagai manusia itu atau juga bisa disebut dengan decoder alami, itu bisa menebak kalau misalkan I itu salah, harusnya hurufnya itu L. Karena dalam bahasa yang benar itu harusnya selamat, bukan seyamat. Jadi otak kita itu secara nggak langsung melakukan error correction otomatis berdasarkan konteks. Nah, ini analogi dalam kehidupan sehari-hari. Nanti kalau misal contoh dalam matematikanya itu ada lagi gitu. Nah, selanjutnya itu ada redundansi. Cara paling umum untuk mengatasi kesalahan adalah menambahkan informasi ekstra atau redundansi. Contoh nyatanya itu di DigiCheck pada nomor rekening atau nomor identifikasi. Angka tambahan ini memungkinkan sistem mendeteksi apakah ada kesalahan ketik atau tidak. Jadi misalkan kalau mau ngambil uang di rekening, terus nomor rekening yang dimasukin itu salah. Nah, sistem itu langsung ngedeteksi kalau misalkan angka yang dimasukin itu salah gitu. Nah, buat redundansi ini tuh informasi ekstra kayak
revisinya gitu loh, ada ketambahan huruf apa atau angka apa yang sebenarnya itu pesan yang seharusnya kayak gitu. Oke, untuk selanjutnya itu ada istilah-istilah yang akan kita gunakan di pembahasan-pembahasan selanjutnya. Jadi untuk informasi yang akan kita kirimkan itu kan dari penerima dari pengirim A ke penerima B. Itu dalam bentuk kode biner. Nah, istilah yang pertama ada digit. Untuk digit itu adalah setiap digit yang ada di sini. Jadi 0, 0, 1, 0 itu digit. Kalau word itu mereka udah berpasangan. Jadi 0, 0 itu satu word, 1, 0 itu satu word gitu. Nah, untuk panjang wordnya itu tadi kalau 0, 0 berarti 2, kalau 0, 0, 0 berarti 3 dan seterusnya. Nah, ini tuh dinamakan biner. Kenapa namanya biner? Itu berasal dari bahasa Latin binary yang artinya 2 karena isinya cuma 2 angka yaitu 0 dan 1. Nanti kode biner itu dikirimkan melalui binary channel. Gitu. Terus ada binary code. Itu adalah himpunan word yang dilambangkan kalau di sini itu dilambangkan oleh C. Himpunan C itu dinamakan binary code. Nah, block code itu sebenarnya sama, definisinya sama. Bedanya kalau block code itu wordnya panjangnya sama. Jadi kalau kayak gini itu namanya block code karena dia dua sama. Tapi kalau misal 00 terus 01 0 01 gitu kan beda, itu berarti dia binary code. Sejauh ini kita cuma bahas di block code karena lebih mudah. Selanjutnya ada panjang kode. Itu adalah jumlah dari word tadi. Kalau di sini panjang kodenya itu 2 karena dia sama 2 gitu. Terus ada kode word. Kode word di sini bisa diartikan sebagai sandi. Yang artinya itu word di dalam block code. Terus panjang dari kode word itu jumlahnya yang di dalam himpunan C tadi. Kalau ini berarti ada 4. Next. Buat lebih jelasnya, jadi kayak gini, misal ada himpunan C yang isinya itu 00, 10, 01, dan 11. Setiap elemennya ini dinamakan digit dan juga biner. Terus satu pasangan gini itu namanya word. Terus kumpulan dari semua ini namanya kode biner, dan kalau sama panjangnya sama-sama itu block code. Nama dari dalamnya elemennya itu kode word. Di sini untuk panjang kode word dilambangkan dengan notasi mutlak. Jadi di sini panjang kode wordnya itu 4. Dilambangkan dengan mutlak C sama dengan 4. Next. Selanjutnya ada asumsi dasar. Yang pertama, kode word dengan panjang N diterima sebagai word dengan panjang N berisi 0 dan 1. Meskipun belum tentu sama dengan kata yang dikirim. Asumsi yang kedua, tidak ada kesulitan dalam mengidentifikasi awal word pertama yang dikirimkan. Contoh kode word dengan panjang 3 itu 011 011 001. Itu berarti dengan mudah kita tahu bahwa dia itu sebenarnya 011 011 001 karena dia panjangnya 3, berarti dia dipecah 3 gitu. Nah, kalau yang dikirim itu kode word panjang 3 tapi 01101 itu berarti dia nggak bisa karena dia kurang 1, cuma 5, seharusnya 6, kelipatan 3.
Untuk asumsi yang ketiga, noise tersebar secara acak. Noise ini derau tadi, yang artinya probabilitas satu digit terpengaruh dalam transmisi sama dengan digit lainnya dan tidak dipengaruhi oleh kesalahan yang dibuat pada digit di sekitarnya. Jadi kalau dikirim nih, terus ada satu digit yang salah dikirimnya, itu dia gak bakal mempengaruhi digit-digit yang lainnya. Karena probabilitasnya itu sama semua, gak dipengaruhi satu sama lain. Oke, selanjutnya dalam kanal yang sempurna. Nah, dalam kanal yang sempurna apa sih itu kanal? Kanal itu adalah media yang digunakan untuk menyalurkan pesan tersebut. Nah, medianya atau salurannya itu disebut kanal. Nah, dalam kanal yang sempurna, media informasi pesan yang disampaikan itu misalnya dikirim 0. Nah, terkirim juga 0. Maksudnya nggak ada gangguan, nggak ada perubahan, yang dikirim sama diterima itu sama. Nah, dalam kanal yang sempurna, jadi kalau kanalnya sempurna kan ya udah, teori pengkodean tidak digunakan di situ. Nah, aduh. Nah, tapi sayangnya kan kanal yang sempurna itu mungkin tidak ada sepertinya. Nah, setiap kanal itu memiliki gangguan atau noise yang telah disebutkan tadi. Ya. Oke. Sebentar, lupa. Oke, langsung saja, wis. Enggak. Dalam kasus alfabet biner itu model yang sering digunakan itu adalah model ini, binary symmetric channel. Nah, BSC. BSC ini adalah bilangan real P di mana P itu lebih dari 0 dan kurang dari 1. Di mana P itu adalah probabilitas digit yang sama dikirim sama dengan yang diterima. Nah, dilihat dari gambar ini tuh maksudnya itu seperti ini. Ya. Misalnya dikirim 0. Ya, misalnya dikirim 0 terus diterima 0, itu probabilitasnya kan P. Nah, kalau P-nya sama dengan, bentar, aduh, lupa aku. Nah, ini perhatikan jika P sama dengan 1. Nah, P-nya 1 itu berarti jika 0 dikirim, diterima kan 0. Jika 1 dikirim, diterima kan 1. Nah, oh ya, kan seperti itu. Nah, jadinya 1 min P itu adalah probabilitas di mana pesan itu diubah kan, jadi 0 menjadi 1. Nah, sampai sini aman kan? Paham kan? Nah, apabila P1 atau P0 kan ini tidak seru kan. Jadi misalnya kan kalau P-nya 1 kan yang digit yang dikirim sama dengan diterima. Nah, jadi ya udah selesai gitu aja. Terus kalau yang dikirim tidak sama dengan diterima, tinggal membalikkan faktanya. Misalnya gini guys, biar aman. Nah, apabila P-nya 0, nah ini kan P-nya 0. Misalnya kita mengirim pesan itu ada 0, 1, 0, 0, 1. Nah, seperti ini. Kalau P-nya 1, yang diterima kan jadinya 0, 1, 0, 0, 1 tetap. Nah, kalau P-nya itu 0, nah itu jadinya pesan yang dikirim itu jadinya 1, 0, 1, 1, 0. Nah, untuk membalikkan agar yang diterima itu sama dengan dikirim, ya untuk membenarkan lah, tinggal membalikkan aja kan, membalikkan semuanya. Nah, di situ kalau menurut orang-orang yang seperti ini itu namanya itu not attractive. Nah, itu tidak menarik. Nah, maka dari itu
kita menggunakan kita mengasumsikan dalam penggunaan binary symmetric channel itu ini menggunakan yang itu peluangnya itu, bentar biar paham biar gampang gini guys, karena saya ya bingung sih. Nah, untuk peluang yang kurang dari setengah ini ya, peluang lebih dari 0 kurang dari setengah, berarti itu misalnya ada seperti ini 0 0 1 0 1 0. Nah, kalau peluangnya kurang dari setengah, maka ada gangguannya itu berarti yang dirubah itu kurang dari setengah, berarti misalnya kita ubah 2 di sini diubah kan peluang benarnya itu 3 diubah, peluang benarnya kan kurang dari setengah. Nah, itu jadinya 1 0 1 1 0. Nah, ini kan peluang benarnya P atau BSC-nya ini berarti kan kurang dari setengah. Nah, kita bisa membalikkan ini. Nah, ya, kita bisa mengonversikan yang kurang dari setengah itu menjadi lebih dari setengah. Kenapa dikonversikan? Karena ya agar mendapatkan informasi yang benar itu ya sebisa mungkin probabilitas yang dikirim sama diterima itu sama gitu kan, benar kan. Nah, kalau yang seperti ini kan 3 atau 60% kurang dari setengah itu lebih dari setengah salah, berarti kurang dari setengahnya benar. Nah, ini berarti tinggal membalikkan aja, membalikkan agar yang benar itu lebih dari setengah, ya kan. Kalau yang ini dari noise dapat ini, terus dibalikkan jadi 0 1 0 0 1 loh. Ya. Ya, intinya kan kalau ini kan kalau di oh ya sih 0 1. Nah, kalau jadi gini kan probabilitas benarnya kan lebih dari setengah. Nah, materi di sini ya cuma membahas itu. Jadi dalam ini kita mengasumsikan bahwa menggunakan binary symmetric channel itu kita dapat menggunakan probabilitasnya itu yang itu peluangnya itu lebih dari setengah dan kurang dari setengah dengan membalikkan semua pesan yang sini. Nah, sampai sini gampang kan, aman kan? Ya, sudah. Perlu pertanyaan. Mungkin dari teman-teman apa ada yang mau ditanyakan? Oke, karena mungkin masih belum ada pertanyaan dari kelompok 1 cukup sekian. Mohon maaf kalau ada kurang kata atau mungkin belum bisa dipahami. Mohon maaf sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 yang beranggotakan saya sendiri, Gaya Arista Putri Pranata. Saya Muhammad Ridho Nurmawan. Di sini kami akan membahas tentang pendeteksian dan pengoreksian masalah. Konsep dasar di sini yang kita akan pelajari adalah detection atau mengetahui error dan correction, yaitu memperbaiki data dengan perubahan yang paling sedikit. Yuk.
Yang pertama kita akan membahas tentang pendeteksian kesalahan kode. Kalian tahu nggak sih apa itu pendeteksian kesalahan kode? Pendeteksian kesalahan kode adalah teknik dalam teori pengkodean untuk menentukan apakah suatu code word atau kode yang dikirim mengalami perubahan atau kerusakan akibat noise saat melakukan saluran komunikasi. Singkatnya, sistem tidak langsung percaya pada data yang diterima, tetapi melakukan pengecekan dengan aturan khusus atau kode. Contoh dari metode yang digunakan pendeteksian ada 3, yaitu yang pertama parity bit code, checksum, dan cyclic redundancy check. Ini nanti akan dijelaskan oleh rekan saya. Yuk lanjut. Contoh dalam kehidupan sehari-hari pendeteksian kode ini adalah mengirim pesan WhatsApp atau email, pemindaian QR kode, transaksi ATM atau mobile banking, dan file download dan internet. Yuk lanjut. Nah, di bab yang kedua kita akan belajar tentang pengoreksian kesalahan kode. Yang tadi kan pendeteksian, yang kali ini kita koreksi kesalahan dari pendeteksian tadi. Nah, pengoreksian kesalahan kode adalah teknik dalam teori pengkodean untuk tidak hanya mendeteksi adanya kesalahan, tetapi juga memperbaiki data yang salah sehingga menerima tetap memperoleh dan asli tanpa harus meminta pengirim ulang. Metode yang digunakan adalah Hamming code, nanti akan dijelaskan oleh rekan saya. Dan contoh dalam kehidupan sehari-hari yang menggunakan ini adalah pertama, CD atau DVD musik, yang kedua QR kode, yang ketiga komunikasi satelit atau GPS, dan yang keempat adalah pesan SMS di daerah sinyal lemah. Ya. Iya apa? Kok kan jenenge? Kamu kan anak tipe. Iya, besok langsung ngomong aja. Oh. Di sini saya akan menggambarkan penggambaran nanti kita mau belajar apa. Yang pertama, mengirim chat WhatsApp. Lanjutnya. Terus mengupload story dan ayo. Apa ini? Mengirim gambar. Ya, terus. Nah, kan kalian pernah kan mengirim foto di WhatsApp. Itu kan misal kalian ngirim foto di WhatsApp itu kan fotonya bagus, jernih awal. Setelah dikirim, nanti biasanya resolusinya kan turun. Nah, bukan naik turunnya resolusi itu, tapi perubahan data awal sampai yang dikirim itu kan berubah. Nah, perubahan itu disebabkan oleh noise. Noise ini adalah hambatan atau penghambat. Terkadang noise ini bukan pas di tengah-tengah pas kalian ngirim, tapi bisa juga di receiver. Receiver ini penerima dan transmitter ini pengirim. Noise bisa terjadi di penerima karena kan kadang WhatsApp itu dikasih minimal mengirimnya, maksimal menerima filenya. Misal kalian ngirim file 10 MB, tapi di WhatsApp maksimal 5 MB. Berarti kan otomatis nanti dikompres di WhatsApp sini kan. Nah, itu yang dinamakan noise, hambatan. Ayo, nih. Masih gua. Kakak kadoan wis aku. Wes. Ini wis. Wes. Nah. Iya. Jadi untuk di dunia digital ini, di dunia data ini ya, foto-foto tadi kan kalau di dalam program nanti kan diubah jadi data biner seperti ini kan. Ini. Nah, saat pengiriman tadi sudah diceritakan kalau akan ada noise, ya pasti akan ada noise walaupun kemungkinannya sangat kecil. Bisa terjadi di tengah perjalanan atau di receiver. Nah, saat terjadi noise, data yang berisikan angka-angka biner tadi
mungkin saja kan berubah seperti ini 1010 jadi 1000. Nah, perubahan ini kan mengakibatkan kesalahan atau ketidakcocokan data yang dikirim dari data aslinya. Misal kalau di gambar tadi ya resolusinya jadi lebih rendah. Kalau di teks mungkin typo, ya salah ketik itu kan termasuk kesalahannya. Nah, maka dari itu kesalahan-kesalahan tersebut itu harus dideteksi dulu sebelum diperbaiki. Nah, di sini ada yang namanya additional bits. Ini semacam gembok digit tambahan lah. Ini additional bit ini nanti dibuat oleh sang pengirim. Nah, berapa banyaknya digit ini, dia akan menyesuaikan metode yang kita gunakan nanti. Seperti, nah ini, 3 metode ini. Mereka masing-masing punya karakteristik sendiri-sendiri mengenai additional bitnya, mengenai gemboknya itu. Mari kita mulai dari parity bitnya. Coba lanjut. Nah, parity bit. Parity bit itu apa? Pair itu kan bahasa Inggrisnya mencocokkan ya. Di sini nanti kita akan mencocokkan jenis parity-nya. Coba lanjut dulu. Nah, parity bit itu nanti dibagi menjadi 2 jenis, yaitu ganjil dan genap. Ini metode ini bisa dipilih oleh pengirim, terserah mau pilih mana. Cara menggunakannya gimana? Data bit. Ini misal data asli yang kita mau kirim tadi. Misal data gambar tadi ya. Data gambar tadi diubah jadi kode biner terus jadinya ini yang biru ini. Nah, parity bit ini untuk apa? Dia ini untuk mengunci data ini harus jadi ganjil atau genap. Ganjil genapnya itu diambil dari jumlah angka 1 yang ada di data ini. Misal ini kan 111 berarti kan 3. 3 kan sudah ganjil. Berarti kita nggak perlu menambahkan apa-apa, yaitu jadinya kita tambahkan 0 saja di sini. Tapi kalau kita mau genap misal seperti ini, kan ini masih ganjil, kita tambahkan 1 jadi genap. Paham ya dari sini? Nah, si pengirim tadi kan sudah menentukan aku mau pakai yang ganjil ya. Ya udah, berarti nanti yang dikirim datanya ini ditambahi parity bit yang membuat dia ganjil. Genap itu, parity bit untuk ganjil itu kan nggak selalu 0 ya. Kalau ini di sini ada 4, 1111 itu 4, berarti harus ditambahi 1 gitu. Coba lanjut. Nah, ini misal transmitter tadi yang mengirim. Ini data asli ya, data aslinya yang mau dikirim, dan ini parity-nya di sini. Dia akan dikirimkan ke receiver si penerima. Jika ada yang berubah, datanya ada yang berubah gara-gara noise tadi, ada kemungkinan sebesar ya mungkin 50% ini akan mengubah jenis datanya tadi jadi genap. Ya. Kan tadi di sini 11111 ini kan sudah ganjil, ada 5 kan. Nah, pas dikirim ke sini satunya ganti 0. Ada error di situ, ada noise. Akhirnya menyebabkan satunya ini jadi genap, dan dia kan salah akhirnya. Soalnya tadi metodenya kan yang kita pakai ganjil. Di situ kita bisa mendeteksi errornya. Tapi deteksi pakai parity bit ini punya kelemahan yang sangat tinggi ya. Dimana dia kalau coba lanjut dulu. Nah, dia kalau gini ada dua error, atau mungkin iya, kalau ada 2 error gini jadi 00, akhirnya ganjil kan, dia nggak akan mendeteksi error karena udah ganjil, tapi aslinya kan salah, nggak valid, datanya tidak valid. Akhirnya
dengan kelemahan itu, predictive bit ini digunakan cuma buat yang konsekuensi salahnya itu rendah. Misal kalau kita nge-scan pakai kode QR itu untuk mengepaskan itu pakai ini juga. Salah satunya pakai ini. Karena koreksinya itu kan langsung, mengoreksinya langsung. Maksud saya mengoreksi itu saat kita membaca kode QR itu kan kadang kamera kita blur. Ngeblur, akhirnya ada beberapa data, ada beberapa kotak itu yang nggak terbaca. Itu bisa mengakibatkan ini ganti-ganti, ganjil genap, sampai dia kalau udah benar, udah jelas lah, sudah jelas kan dia nggak akan berubah. Misalkan udah ganjil berarti udah benar, udah terbaca, mulai keluar lah itu linknya. Jadi kita kan kadang butuh waktu kan kalau mau nge-scan. Nah itu terjadi itu tadi. Nah yang kedua metode checksum. lanjutan. Checksum itu terdiri dari dua kata, yaitu check sama sum. Kita akan mengecek sum. Sum itu apa? Sum itu penjumlahan. Kalau kita di Excel itu biasanya pakai kata sum itu penjumlahan. Nah, metodenya itu nanti gimana? Si pengirim nanti akan memecah datanya menjadi K-block. Blok data seperti yang diomongkan Alvia tadi. Dia kan ada satu, kalau mungkin kita tadi kelihatannya kayak himpunan gitu ya. Yang elemennya digitnya sama. Kita nanti bagi jadi blok dulu. Terus kita akan menjumlahkan semua blok. Kalau ada carry itu lebihan penjumlahan nanti kita jumlahkan lagi, lalu hasilnya akan dikomplement itu ya dibalik ya, kayak seperti ini tadi, 1 jadi 0 gitu. Nanti kita praktekkan coba. Terus nanti si receiver, penerima, akan mengecek. Oh iya, ini tadi hasil yang dikomplementkan ini, itulah checksumnya itu. Kuncinya, additional bit yang tadi saya omongkan gembok itu tadi, yaitu checksumnya itu. Nah, nanti penerima akan menerima data asli tadi beserta checksumnya tadi, beserta gemboknya. Jadi yang dikirim ada ya seperti predictive bit tadi. Cuma predictive bit tadi kan cuma 1 ya digitnya. Kalau di sini beserta tadi checksumnya itu. Lalu ya ini sama. Jika semua hasilnya 1 nanti saat dijumlahkan beserta checksum tadi, jika semua hasilnya 1 maka benar atau tidak ada error. Tapi kalau sebaliknya ya bisa dideteksi ada error di situ. Coba lanjut sih. Nah ini misal contoh kita menggunakan checksum ya. Jadi misal kita punya data ini ya sepanjang ini ya, lumayan panjang. Ya, ini nanti kita bisa bagi untuk beberapa blok. 1, 2, 3, 4, ada 4 blok. Yang isinya nanti sama. Tiap elemennya sama. Nah, mungkin dari sini akan muncul pertanyaan. Itu kalau datanya ganjil gimana? Ya kan? Misal ganjil dan pembagian blok ini sebenarnya ada standarnya, teman-teman. Biasanya isi satu blok itu ada 8, terus ada 16 blok, ada 32. Jadi ada standarnya, Bi. Kalau misal kita datanya ini cuma 12 gitu ya. 12 kalau mau dibagi 88 kan berarti cuma 2 ya. Cuma 2, yang satu full 8, yang satunya 4 ya. Dia kan kurang 4. Itu kita tambahkan saja dengan 0 agar tidak mengubah. Kita tambahkan 0 4 digit untuk melengkapi itu. Karena nanti ya diharapkan itu tidak akan mengubah hasil checksumnya. Coba lanjut. Nah ini tadi data bloknya ini kita jumlahkan di sini. Ini data blok 1 ini blok 2, blok 3, blok 4.
Ya, coba ayo lanjut. Nah, cara menjumlahkannya gimana? Ini penjumlahan biner, jadi beda sama penjumlahan biasa. Biner itu kan cuma terdiri dari dua angka tadi ya, 1 sama 0 ya. Sebenarnya hampir sama, tapi semestanya itu cuma dua tadi, 1 sama 0. Jadi kalau sudah 1, mau ditambah 1 lagi, jadi kepuluhan. Kayak kepuluhan, kayak nambah ke digit selanjutnya gitu loh, langsung kan. Ya, jadi saya contohkan ya, ini 000 tambah 1 kan 1. Terus 0 tambah 1, 0, 1 tetap. Nah ini, 1 tambah 0 tambah 1. Itu nanti hasilnya kan jadi 01. Ya kan? Jadi 10 kan? Maksudnya, ya kalau diomongkan biasa gitu kayak jadi 10. Kita tulis 0 di sini, carry ini kelebihannya 1. Akan masuk ke digit selanjutnya. Oke? Terus kita coba tambahkan lagi 1 tambah 1 0 terus satunya di sini. Ini digit selanjutnya gitu. 1 1 0 1 1 1 1. Jadinya 1 tambah 1 tadi kan 1 tambah 1 kan ini 0 kan 1 kan 0 ini kan. Berarti 0 ini kalau ditambah 1 lagi jadinya 11 ya kan. 1 1 kan. Kan nolnya masih 1 gitu loh. Belum masuk ke digit selanjutnya. Jadi ini 1, ada carry, ada kelebihannya 1 lagi. Ini sama, tambah 1. Nah ini, 1, 1, 1 tadi kan 11. Ya, 11, harusnya enggak 11 ya, 1, 1 sih. Ganjil genap. Oh, ini 4 deng. 1, 1, 1, 1. Jadi, dari 11 tadi, si 1 ini kan ditambah 1 lagi. Jadinya, kembali ke 0. Dia akan menambah digit. Nambah digit paling depan itu 1, terus yang belakang itu kembali ke reset 0, kembali 0. Akhirnya yang paling belakang kan 0 tadi. Belakang kan ke reset 0. Lebihannya kan 1 sama 0, 100 kan tadi harusnya. Dari sebelah tadi kan harusnya ke 100. Yang 2 ini tadi kita jumlahkan lagi ke sini. Masuk ya? Coba lanjut. Nah, ini hasilnya. Kalau hasilnya ini tadi ya. Kita jumlahkan lagi 1 tambah 1, 0, nyimpen 1 ke sini, turun di sini. Nah, terus kita komplementkan. Komplementkan itu kalau di materi yang awal tadi P-nya tadi dijadikan 1. 0 ya. P-nya ada dijadikan 0. Kalau mau diganti loh. Ya kan? Ya cuma kita balik aja sih. Kembalikan ke Dari yang 1 jadi 0, 0 jadi 1, 1 jadi 0, 0 jadi 1, dan seterusnya. Dan ini dilakukan oleh transmitter. Dengan melakukan ini, si transmitter sudah punya checksumnya, additional bitnya. Dia sudah punya gemboknya. Coba lanjut. Nah, ini yang akan dilakukan receiver, penerima, untuk mengecek apa ada error atau tidak. salah tak senden aku. Ini data yang dikirimkan oleh transmitter tadi, yang diterima Wah, putih jam. receiver ini semuanya ini dari data asli sama checksum. Udah tinggal ditambahkan saja kayak tadi sama. Coba lanjut. Nah, ditambahkan samalah kayak tadi. Ini 1 jadinya 0 gini, terus lebihannya carry-nya itu dibawa ke sini. Kayaknya sih memahami. Oh, kecepatan ya? Ada yang bingung. Ada yang bingung. Dari mana? Yang mana? Itu semua. Oh ya. Cara ngitungnya ini. Di? Kode biner itu cuma 2. Kita cuma punya alam semestanya itu cuma 2, 1 dan 0. 1 dan 0. Jadi kalau
di matematika biasa itu kan ada 0 sampai 9. Digit yang berbeda maksudnya. 0 sampai 9 itu kan berbeda. Mulai dari 10 kita mengulang lagi kan. 1, 0. Kalau di sini dia cuma punya 1 sama 0. Ini masih satuan ya. Masih satuan. Konsepnya ya kalau satuannya udah penuh, kita kan pasti loncat ke puluhan kan. Puluhan penuh loncat ke ratusan, ratusan penuh ke ribuan, gitu kan. Misal aku punya yang pertama itu 0, digit pertama. Aku mau tambah satu elemen. Mau tambah 1 gitu, jadinya kan 1. Ini masih satuan ya. Dari ini masih satuan. Terus di sini 1 ini mau tak tambah dengan 1 lagi. Tambah 1. 1 tambah 1 harusnya kan 2, tapi di sini kan kita nggak punya angka 2. Jadi satuannya kan udah penuh ya. Tinggal satuan sudah penuh. Ya udah ini akhirnya pindah ke jadi puluhan gini. Gini. Aduh, gak ketok ini. Halo. Gak ketok. Anak-anak. Anak. Kayak iso lah. Ada yang punya spidol lah. Punya? Enggak punya ya? Oh, banyak sekali. Ya, terima kasih Pak. Ya, lur. Ya. Anggap aja yang biru ini satuannya, yang hitam ini satuan ya. Satuan ini 0 ada 1, terus saat tak tambah tadi karena satuannya udah penuh, kita akan lompat ke puluhan. Satuannya di sini, terus ini puluhan. Gini, ya kan? Kalau mau kita tambah lagi 1, ini kan satuan masih ada ruang, jadi 1. Gini. Kalau mau ditambah 1 lagi, ini kan udah nggak ada ruang nih, penuh ya. Kita reset ke 0, ini kan harus ditambah 1. Ini juga penuh, jadi kita reset ke 0 lagi. Akhirnya 1 ke sini, jadi ratusan. Gitu. Ini mau ditambah 1 lagi, ya udah jadi 1, 0, 1. Tambah 1 lagi, 1, 1, 0. Kita reset kan. Tambah 1 lagi ya 1, 1, 1. Tambah 1 lagi ya udah ke sini 1000. Seperti itu. Sebenarnya ada kayak alat peraganya gitu. Tapi aku nggak sempat buat ya. Terlalu niat lah buat. Gimana? Bisa lanjut? Oh iya. Ya wis. Erita. Bisa? Oh iya. Ya wis. Nah, kita kembali ke checksum tadi ya. Si penerima nanti akan mengetahui data yang diterima tadi itu benar atau salah. Dari penjumlahan data asli dengan checksum nanti akan menghasilkan satu. Karena kalau ada yang salah, kalau ada yang ini ganti 0, ini nggak akan nggak akan jadi 1. Berarti kan ada error. Mendeteksi kodenya nanti ya dia berhasil mendeteksi kodenya error. Cuma kelemahannya nggak tahu yang mana. Kodenya nggak tahu yang mana. Juga kalau ini kodenya kebalik, misalnya ini kodenya kebalik ini ya, ini ke sini, itu nanti penjumlahannya akan tetap 1. Jadi si penerima nanti nggak akan mengetahui kalau itu error, ya kan? Dia nggak akan mendeteksi itu kalau error. Dia misalnya ini tak rubah ke sini ya, berarti kan urutannya ganti. Urutan ganti itu loh, datanya udah beda harusnya, iya kan?
Coba save ini. Nah, data ini, kalau ini tak pindah ke sini, ini bentuk datanya itu sudah beda. Kalau bisa dibayangkan kalau huruf A itu seperti ini, bisa jadi ini bukan huruf A. Bisa jadi ini kan huruf mungkin Z atau mungkin Y. Urutan yang berbeda itu mensimbolkan data yang berbeda juga. Lanjut. Nah, yang ketiga kita punya CRC. Sebelum masuk ke CRC, kita harus paham operasi yang ada di CRC ini namanya XOR atau SOR. Bacanya itu A eksklusif or B. Orbit B, eksklusif. Ya. Jadi XOR ini atau SOR itu, dia itu nanti memberi dua nilai, yaitu nilai 0 dan 1. Itu diberikan untuk, kalau yang data yang sama, dia akan diberikan nilai 0. Ini 1, 1, 0, 0, 0, 0. Kalau datanya berbeda kan kita nilai 1. Nah, ya. SOR itu anggap aja kebalikan. Persamaannya. Kalau dia sama berarti 0. Kalau dia beda itu 1. Oke? Lanjut. Nah, di CRC ini kita punya beberapa, ini ada 3 ini ya, yang perlu dipahami. Data itu ya datanya kita, data asli kita. Divisor itu pembagi. Kenapa saya pilih ini dan langsung tak kasih itu? Karena divisor itu sudah ada standarnya ya. Standar pembaginya itu. Sebenarnya itu pakai polinomial. Itu sudah ada standarnya. Tiap CRC ini punya banyak macam. Ada CRC 8, ada CRC 16, ada lupa aku. Banyak lah. Setiap macamnya itu punya divisor yang berbeda-beda. Mereka punya pembagi yang berbeda-beda. Lalu kita juga harus mengetahui ini, panjang digit tambahan. Digit tambahan itu yang saya maksud additional bit tadi, si kodenya tadi. Digit tambahan ini ya CRC-nya itu aslinya nanti. Panjang digit tambahannya itu divisornya dikurangi 1. Panjangnya loh ya ini. Coba lanjut sih. Nah, ini kita fokus ke sini dulu. Transmitter pengirim ya. Pengirimnya nanti harus membuat, sama seperti tadi, harus membuat gemboknya nanti, harus membuat additional bit tadi. Dari misal kita punya data ini, datanya 100 ini ya. Dengan divisornya 4 digit ini, 1101, ini sudah ditentukan ya. Yang sering dipakai ini sih. Panjang digit tambahannya L-1 tadi kan, divisor -1, digit divisornya -1, 3. Untuk transmitter pengirim, macam digit yang ditambahkan itu cuma 1 ya, 000 ini aja. Pakai permulaan 000 ini. Nah, lalu kita bagi dengan operasi SOR tadi. Caranya gimana? Kita hitung dari 4 digit pertama ini ya. 1001 ini akan dibagi dengan 1101. Kan aku sih agak nggak paham awal-awal itu, tapi ternyata gampang sih. Di atas gini akan cuma ada 1 atau 0, nggak akan ada digit lainnya. Jadi kalau nggak 1 ya 0. Nah, ini kan di depan ini 1, otomatis ini kan harus 1 kan ya. Kalau di depannya 1, pembaginya harus 1 kan di depan. Ya udah, kita tulis 1 di sini. Terus kita operasikan dengan SOR tadi.
1 dengan 1 sama, maka dia akan jadi 0, nggak ada kan? 0 dengan 1, 1, 0, 0 sama, 1, 1 sama jadinya 0. Terus lanjut ke digit selanjutnya, ini turun. Seperti pembagian progabit, ya, kalau tahu progabit ya. Iya, turun. Kita bagi lagi, 1 lagi, 1, 1 sama, 0, 0, 1, beda, 1, 0, turun. Kita bagi lagi sama, terus sampai ketemu ini. 3 digit terakhir. Sisanya. Itulah CRC-nya. Additional bit-nya itu. Gemboknya tadi itu. Ada yang perlu ditanyakan? Sampai sini. Lanjut. Apa ada yang dibingungkan dengan XOR tadi? Semuanya bingung. Jadi dia cuma kayak pembagian biasa ya teman-teman ya. Dia turun, nanti turun sampai sini. Kalau sama berarti 0, mau itu 1 atau 0. Kalau beda nilainya 1. Udah, gitu doang. Gimana? Gimana? Bisa? Hah? Itu berarti divisornya itu udah ditambah gitu ya? Ya, itu divisornya itu ada standarnya sendiri-sendiri untuk tiap macam CRC. CRC itu banyak ya. Metode CRC itu variannya itu sangat banyak. Banyak. Tiap varian itu punya divisor sendiri-sendiri. Ya, itu ada standarnya. Ya. Ya. Depannya 0. Ini ya. Ya udah tulis 0 aja. 0 ditulis saat kita tulis 0, berarti kan 0 kali ini, berarti kan 0 semua. Ini jadinya ini. Dia turun, dia itu 0 itu untuk menurunkan di sini. Ini untuk menurunkan yang ini, yang digit terakhir. Jadi gini. Dia kan saat kita bagi di sini, sisanya kan ini, depannya kan 0, ya. Depannya 0. Dia kan kalau kita mau bagi lagi kan harus ya depannya 1 lah, ya kan. Kalau mau depannya yang 1 ini kan harus diturunkan, tetap harus diturunkan, harus bertahap, nggak boleh di skip. Mentang-mentang itu 0 nggak boleh di skip langsung, harus bertahap. Ya suci. Saat di depannya sisanya itu 0, kita tulis saja 0, kita kurangkan dengan 0. Nah, saat kita kurangkan dengan 0 itu pun datanya masih berubah loh. Karena ini kan bukan pengurangan aslinya. XOR, ya kan? Saat ini sama hilang ya, 0 yang hilang, 0 yang hilang. 1 dengan 0 kan dia berbeda. Jadi 1, 0, 1. Ya kebetulan ini masih sama ya, tapi harus bisa jadi berbeda. Gitu. Oh, sintekon mau? Bisa? Gimana lanjut? Delete. Mana? Gimana? Ya, lanjut ya. Kita ke receiver, si penerima. Tadi kan transmitter, si pengirimnya udah membuat CRC. CRC-nya ini nanti dikirimkan bersama data tadi. Mirip seperti tadi, yang awal-awal yang parity bit sama checksum tadi kan. Ini, di sini nih. 3 digit ini. Ini CRC-nya. Ini data aslinya.
dia mengirim divisornya juga. Atau mungkin udah ditentukan, aku kurang paham ya soal itu. Prosesnya sama dibagi dengan SOR tadi. Kalau hasilnya di sini 0 semua, berarti udah clear, valid. CRC ini banyak digunakan ya. Dia tingkat akurasinya lebih tinggi dari yang 2 metode tadi. Udah, monggo. Oke. Gini, gantian. Guys, aku udah gini ya sama. Ya, wis. Kamu duduk situ, kamu duduk situ. Duduk situ, aku tanya. Oh. Oke. Selanjutnya kita masuk ke dalam metode pengoreksian masalah kode gitu. Nah, salah satu contoh dari metode pengoreksian masalah kode itu yang paling sederhana ya, itu Hamming code. Hamming code salah satunya. Nah, Hamming code ini merupakan metode untuk mendeteksi sekaligus sebenarnya bisa untuk mendeteksi sekaligus mengoreksi. Nah, untuk metode ini tuh diterbitkan atau ditemukan pada tahun sekitar 1950-an. Jadi udah lama banget. Jadi ini metode itu kayak kuno banget gitu. Jadi kayak cakupannya kuno banget. Jadi kalau misalnya ini metode dipakai sekarang itu kayak mungkin kayak sudah tergantikan lah dengan metode-metode atau algoritma-algoritma yang udah lebih canggih gitu. Untuk prinsip dari metode Hamming code ini sendiri, itu yang pertama itu saat kita punya data ya atau kode gitu, sebelum kita mentransmisikan ke dalam atau mengirimkan pesan kita ke receivernya atau ke penerimanya, itu kita harus janjian dulu sama penerimanya. Jadi kayak penerimanya itu harus tahu kita itu pakai bit paritas. Jadi kayak tadi kan udah jelasin kayak ada kayak metode digit parity check yang dimana parity check itu ada dua, ada paritas genap dan paritas ganjil. Jadi kalau mengirimkan data pakai metode ini itu receivernya itu harus dikasih tahu dulu kalau kita itu menghitung data ini menggunakan paritas apa. Soalnya kalau misalnya, jadi kan ini kan datanya itu kita olah dulu. Datanya kita olah dulu menggunakan rumus paritas check. Misalnya aku mau mengirim data ke Ridho. Aku bilang ke Ridho kalau data yang aku kirimkan itu menggunakan paritas genap. Nah, nanti waktu datanya diterima Ridho, itu nggak bisa Ridho. Jadi Ridho itu harus ngitung ulang dulu sebelum dapat menyimpulkan ini tuh benar atau salah, gitu. Nah, untuk menghitung data yang aku kirim tadi ke Ridho, itu Ridho harus menggunakan paritas genap tadi. Jadi kalau misalnya Ridho ngitung pakai paritas ganjil, itu bakal salah semua atau bakal error semua gitu. Jadi kayak harus sama kayak metodenya harus sama gitu, kayak paritasnya harus sama gitu. Nah, data yang kita akan kirimkan itu akan ditambahkan bit-bit parity bit yang dimana paritas bit ini itu sudah ditentukan posisinya gitu, Nah, untuk posisinya sendiri itu berada di rumusnya itu 2 pangkat n. Nah, kenapa kok di 2 pangkat n? Karena 2 pangkat n itu merupakan rumus dari kalau misalnya kita cari ini deh, n bit paritas. Itu semua kombinasinya itu akan ada sebanyak 2 pangkat n tadi. Kayak misal gini. Biar lebih gampang, kalau kita punya kan ada rumus 2 pangkat n ya. Kita mau cari yang digitnya itu 2. Misalnya ada kayak gini, yang digitnya 2. Ini ada berapa sih kemungkinan yang beda? Kan kalau kita tahu kan kode biner itu kan cuma 0 sama 1 doang kan. Nah, jadi kalau kita punya digit 2, kita mau cari berapa kemungkinan yang bisa untuk 2 digit ini yang beda-beda kodenya. Itu ya tinggal kita kayak pangkatin aja kayak 2 pangkat 2. Berarti ada 4 kemungkinan. Ya, ini pertama 0 1 1 1 0. Nah, ini udah maksimal kan? Nah, gitu. Nanti kalau misalnya mau digit 3, ya tinggal diganti aja ini kayak 3 gitu. Nah, itu baik kemungkinannya. Terus untuk paritas bit tadi yang diletakkan di beberapa tempat di dalam data kita itu berfungsi untuk sebagai acuan dasar untuk mengontrol
kelompok-kelompok bit tertentu yang ada di sekitarnya. Jadi fungsinya itu biar bisa mempermudah, bisa mendeteksi kalau data yang kita kirim, kalau misal salah, itu biar bisa mudah dideteksi dan bisa dengan cepat dikoreksi gitu. Nah, untuk paritas atau parity bitnya itu sudah punya ketentuannya, kayak menjaga kolom mana aja, atau menjaga baris mana aja, ya menjaga baris mana aja gitulah. Langsung saya tanya mungkin ya. Oke, sebelumnya nanti kalau misalnya datanya udah diterima sama si receiver-nya, itu nanti si receiver-nya itu harus ngitung dulu menggunakan paritas yang digunakan oleh si transmitter tadi. Kan misalnya tadi kalau transmitternya menggunakan genap, ya nanti kalau misalnya datanya udah sampai, itu dihitung dulu menggunakan paritas genap tadi. Nanti dihitung, nah nanti di situ bakal kedeteksi itu datanya udah bener atau salah. Nah nanti data yang salah tadi itu bakal otomatis terkoreksi gitu. Nah untuk langsung aja ke contohnya ya mungkin. Nah ini contohnya. Misalnya aku sendiri mengirimkan data 1011 gitu. Nah, itu kan jumlah datanya atau jumlah digitnya ada 4 kan? Ada 4 kan? Nah, untuk menambah digit paritas pada metode ini itu nggak boleh sembarangan. Jadi ada rumusnya, ada ketentuannya, ada batas minimal atau ada standarisasinya. Nah, ini batas minimalnya atau standarisasinya, rumusnya. Nah, untuk 2R ini dari mana? 2 pangkat R ini tadi kayak karena N digit paritas itu memiliki kombinasi sebanyak 2 pangkat N tadi. Nah, itu jumlahnya harus lebih besar dari M. M itu sebagai digit datanya yang kita kirim. R itu digit paritas. Digit paritas yang kita nggak tahu bakal kita nambahin berapa. Dan 1 itu adalah lambang kondisi waktu nggak error. Gitu. Nah, kalau misal kita punya digit 4. Kalau kita mau cari R-nya, ini ditambah paritas digit berapa ya? Nah, kita bisa memasukkan satu-satu ya, satu-satu kayak satu-satu, dicek satu-satu lah, mulai dari bawah sampai yang yang pas gitu loh. Nah, ini kalau dicoba dulu, kayak misal R-nya 2. Kalau kita masukin ke sini, 2 pangkat 2 ini kan 4 kan? 4 lebih dari sama dengan 7. Ini salah. Berarti kalau R-nya 2, kita nambah 2, berarti kurang tepat. Nah, kalau kita nambah R-nya 3 atau nambah digit paritasnya 3, maka hasilnya itu akan 8 lebih dari atau sama dengan 8. Nah, ini benar. Nah, kalau semisal data yang kita punya itu ditambahkan dengan bit yang digit paritas yang kayak asal-asalan itu, atau gini deh, atau waktu yang salah ini ya, kalau digit paritas kalau standarisasi ini tidak metode kalian tidak memenuhi standar ini, itu data yang bakal kalian kirim itu susah buat tahu letak errornya di mana. Nah, dari yang kita tidak tahu letak errornya tadi itu susah banget buat ngedeteksi. Nah, dari yang nggak kedeteksi bakal nggak bisa lanjutan ke tahapan berikutnya, yaitu mengoreksi. Jadi untuk standarisasi dalam metode ini itu sangat penting. Jadi kalau misalnya kalian tidak memenuhi standarisasi ini, berarti kalian nggak bisa menggunakan metode ini gitu. Nah, tadi karena R itu udah ditemukan yang cocok itu 3, berarti untuk jumlah panjang dari data kita yang kita punya sekarang itu jumlah digit paritas ditambah dengan data asli. Kan data aslinya ada 4, digit paritasnya ada 3. Jadi ditambah sebenarnya 7 bit. Nah, ini contohnya 1 2 3 4 5 6 7. Ini urutannya ya. Nah, untuk digit paritas itu diletakkan di 2 pangkat N. Kenapa? Ya soalnya tadi yang kayak semua kombinasinya itu. Jadi digit paritas itu diletakkan di 2 pangkat R, kayak misalnya R-nya 1, berarti R-nya 0, 1 R-nya 1, R-nya 1, 2, R-nya 2, 4, 8, 16, 32 dan seterusnya seperti itu. Paritas itu yang P1. Oh? Paritas itu yang di periode. Oh ya.
Di sini paritasnya ya. Jadi letaknya di sini. Jadi tujuannya itu kita tuh cari nilai dari paritasnya ini. Ini entah ini 0 atau 1, 0 atau 1, 0 atau 1. Jadi yang ini tuh udah ketetapan dari datanya itu. Cari itu. Nah, carinya itu agak ribet sih ya, Bang. Nah, sakit banget itu ya. Setiap digit paritas itu kan sudah mengontrol data pada letak tertentu ya. Kayak misal paritas 1 itu mengawasi data ketiga, kelima, dan ketujuh. Paritas 2 itu mengawasi data 367. Dan paritas ketiga itu mengawasi data 567. Paritas 4 mengawasi data 567 gitu. Nah, untuk pembagian mengawasi ini, itu kalian kalau misalnya tanya untuk pembagian mengawasi, misalnya paritas ini tuh mengawasi ini itu apakah udah ketetapan atau gimana? Enggak. Jawabannya iya, jawabannya udah ketetapan emang. Jadi kalau kalian tanya ini, kalian harus tahu ini dulu, apa konsep kode biner. Jadi kalau misalnya 1 itu kode binernya berapa, 2 kode binernya berapa. Jadi itu udah ada ketetapannya. Jadi kalau misalnya kalian pengen tahu, kalian bisa banget lihat kayak di YouTube ataupun Google atau searching dimanapun sekarang udah bisa. Jadi kayak buat tahu kode binernya 1, 2, 3, 4, 5, 6 gitu, kalian bisa banget searching aja di YouTube. Itu kayak udah ketetapan banget gitu. Nah gini aja, nanti sama kayak tadi kan, sama kayak paritas cek. Ini data 1 ini kan 1, data 2 ini 0, data 4 ini 1. Nah, karena kita tadi menggunakan paritas genap, berarti ini satunya harus genap. Karena ini satunya udah 2, 1, 2, ini kan udah genap kan? Berarti paritas satunya kita tulis 0 aja. Gitu. 0 aja. Nah, di posisi 2, ini data satunya 1, data 3-nya 1, data 4-nya 1, jadi ada 3. Nah, ini masih ganjil kan? Jadi paritas keduanya itu kita tulis 1 biar genap. Gitu. Nah, untuk paritas ketiganya sama ya. Ini data 3-nya 1, data 4-nya 1, data 2-nya 4, data 2-nya 0. Ini salah ya, ini 0 ya, ini 0. Nah, karena di sini jumlah satunya udah 2, maka di sini paritas keempatnya itu bernilai 0 gitu. Jadi nanti ditulis di sini paritasnya udah ketemu kan tadi di 1. Yang tadi awalnya nggak ketemu, ini paritasnya berapa. Nah, tadi udah ketemu. Nah, dicek, ditulis lagi. Nah, nanti kode ini yang dikirimkan ke receiver-nya, baru dikirimkan ke receiver-nya gitu. Enggak. Nah, nanti misal nih, simulasi errornya. Waktu kita ngirim data ini, yang sesuai dengan ini ya tadi, yang sesuai dengan ini, ternyata yang sampai itu datanya kayak gini. Ternyata waktu sampai itu datanya yang kekirim kayak gini. Beda salah di digit keduanya, yang atasnya itu 1, yang harusnya dikirim itu 1, yang asli 1, malah di bawahnya itu keterima 0. Salah di bit kedua, salah 1 harusnya 0 kan ya, 1 ke 0 gitu. Nah, nanti si receiver-nya, si penerimanya itu harus ngitung dulu menggunakan paritas yang sama dengan data transmitternya gitu. Mungkin untuk metode-metode ini itu digunakan waktu pengiriman kode, waktu kayak mungkin kayak waktu perang gitu, biar musuh-musuh itu kayak sulit banget mendeteksi atau informasi bocor ke musuh gitulah. Gitu. Contohnya gitu. Nah, ini nanti cek lagi. Kalau ini kan tadi kan yang diterima salah kan, dicek lagi. Ini dicek 1, hasilnya kan 1, 2, hasilnya 2, jumlahnya 2. Berarti udah bener. Berarti C1-nya 0 di sini. Nah, untuk cek kedua, paritas kedua ini 0, 1, 1. 3 ganjil. Nah, di sini salah. Nah, nanti yang salah ini gimana? Ya? Nanti tinggal dibalik aja nanti. Bit kedua dibalik 0 jadi 1. Gitu.
Udah gitu aja sih. Nah, nanti kalau udah dikoreksi, nanti otomatis koreksi seperti ini. Kita tahu kalau bit yang salah itu berada di bit kedua dari sini. Berada di bit kedua. Soalnya nilainya satu sendiri, gitu. Nanti kita tinggal balik aja. Nanti yang satu itu menjadi 0. Gitu. Jadi yang hitung paritas yang nomor 3 itu yang P3 posisi 3 D2 nya sama dengan 0 ya harusnya. Ya, tuh. Terus boleh diulang lagi nggak yang dari simulasi error? Kamu terlalu Oke. Jadi buat ngecek data yang diterima itu kita harus tahu dulu. Pertama kita harus tahu dulu paritas apa yang digunakan oleh transmitternya. Jadi kayak si transmitter itu harus pokoknya harus janjian dulu paritas apa yang digunakan. Nggak bisa kalau kamu misalnya si transmitter itu menggunakan paritas ganjil, tapi kamu waktu terima itu malah menggunakan paritas genap. Nah itu datanya bakal beda, bakal nggak nyambung gitu. Nah yang pertama banget itu harus janjian dulu, itu harus tahu paritas apa yang digunakan oleh si transmitternya. Nah karena ini yang digunakan paritas genap, jadi ya kita hitung aja tadi kan data yang dikirim. Bentar. Ya, data yang dikirim kita cek di cek 1. Jadi kan tadi kan P1 kan mengawasi data ke 1 3 5 7. Nah, data ke 1 di sini itu 0. Data ke 3 di sini itu 1. Data ke 5 di sini itu 0. Data ke 7 di sini itu 1. Ya, nanti tinggal dijumlah aja satunya. Karena ini dijumlah satunya genap. Dan itu sesuai dengan paritas yang digunakan genap. Berarti itu artinya benar, datanya nggak ada yang salah. Nanti kita cek kedua. Cek paritas kedua, itu kan tadi kan paritasnya mengawasi data kedua 3, 6, 7 ya. Data kedua itu 0, data ketiga itu 1, data ke-6 itu 1, dan data ke-7 itu 1. Nah, ini satunya kita jumlah, menghasilkan jumlah 1 ganjil, 3 ya. Jumlah satunya 3 nih. Nah, karena tadi yang kita gunakan paritas genap, dan ini hasilnya ganjil, berarti ini salah. C2-nya harusnya 1, yang kita taruh di sini berarti harusnya 1. Nah, berarti letak kesalahannya di sini itu berada di paritas keduanya, gitu, di paritas keduanya sini. Nah, di situ kedeteksinya, gitu sih. Untuk yang keempat ini, untuk yang ketiga cek paritas keempat ini sama seperti paritas pertama ini. Ini jumlah satunya ada 2, jadi udah genap, udah bener. Jadi cek 4-nya ini udah bener, jadi 0. Nah, untuk kan kita tahu kan kalau untuk paritas kedua ini salah. Nah, untuk mengoreksinya gimana ya? Tinggal kita balik aja. Jadi kan kode biner itu ada 2, ada 0 sama 1. Karena ini salah, harusnya ini kan 1 kan. Nanti kita balik 0. C4. Ya. Terus soalnya C-nya ini sama kayak paritasnya. Ini kan P1, P2, P4, C1, C2, C4. Apa? Yang atas kan pakai hitung paritasnya P1, P2, P3. Ya udah gitu wis. Apa? Ya, nanti kalau misalnya ini kan udah ketahuan ya yang salah di paritas kedua, nilainya satu sendiri, yang lainnya 00 ini nilainya satu sendiri. Nah, nanti buat ngoreksinya, untuk metode itu ngoreksinya tinggal dibalik aja. Yang tadinya 0 dibalik jadi 1. Karena tadi kan ini kan 0 kan ya. Di paritas kedua itu 0, ya kita dibalik aja menjadi 1. Nanti jadi ke data semula gitu. Nanti datanya udah dipulihkan. Nanti dipulih dan bisa dinikmati. Oke. Mungkin ada pertanyaan atau gimana dari kelompok kita? Ada yang masih bingung mengenai. Kok semuanya bingung deh. Gampang sih itu asli. Paritas itu coba kalian anggap aja obeng gitu loh. Obeng plus sama min. Plusnya 1, minnya 0 gitu aja. Kalau situ harusnya pakai min, kalau kamu punyanya obeng plus itu kan nggak bisa toh. Berarti baunya harus kamu ganti yang plus gitu kan. Asli
Jadi janjian dulu Pak obengnya, jadi kirim obengnya juga. Kalau cuma punya plus, ya harus ganti yang pakai obeng plus kan. Yang genap anggap aja Oh, iya. plus. Gitu. Untuk kelebihannya metode ini sendiri itu metodenya itu sederhana, mudah banget dicerna sama logika kita. Ini metode paling sederhana ya menurutku ya. Soalnya kalau metode-metode yang lainnya yang udah canggih itu lebih kompleks dan lebih ribet. Dan untuk kekurangannya sendiri dari metode ini itu kalau datanya banyak, ini kan datanya cuma 4 ya tadi ya. Data yang aku kirim cuma 4, itu ketambahan 3. Nah, itu nanti kalau misalnya datanya banyak, jumlah paritas itu juga bakal nambah banyak. Jadi datanya itu juga tambah panjang gitu. Nah, data yang panjang itu bakal memperlambat proses pendeteksian dan pengoreksian error gitu. Jadi untuk kelemahannya sih kalau datanya panjang itu nggak cocok pakai metode ini. Rasanya udah modern gitu paling. Gitu ya. Reed Solomon, ya. Apa sih? Iya, termasuk itu. Ya, tuh. Nanti bisa dicek. Ya, sangat banyak sebenarnya, karena kan semakin waktu berjalan, sesuatu kan semakin banyak kan, ada yang baru. Akhirnya pada seperti ini kan harus ditambah terus. Misal yang dulunya cuma ada huruf besar A, B, C sampai 27, ya 27. Ya, yes. 27 berarti kan kodenya itu cuma ada 27, tapi misal besoknya gitu ada huruf kecil, berarti harus ditambah lagi, harus ada 27 kode baru lagi kan. Semakin banyak kode, cara mengecek ini kan akan semakin rumit, jadi harus ditemukan metode baru yang baru terus, metode yang lebih efisien cepat. Guys. Kayak ada pertanyaan enggak? Ya, sudah. Ada yang kebingungan tidak? Tapi jam sih udah 1,5 jam loh. Intinya kan tadi kita kan belajar tentang pendeteksian kode dan pengoreksian kode. Pendeteksian kan kita tadi pakai 3 metode, RTB, checksum, CRC. Yang paling bit ini kita cuma menambahkan 1 bit, kan kalau misalnya angkanya genap yang diminta gadget kita tinggal nambahin 1 lagi. Terus yang checksum sampai dia ditambah jumlah benar mau kan? Jadi data benar tadi dibagi terus Pakai penjumlahan jumlah tadi, dan yang CRC tadi pakai pembagian tadi. Nah, yang pengoreksian ini kan namanya mengoreksi ya, makanya sedikit susah dipahami. Iya. Hanya pakai satu metode Hamming itu pun metodenya sudah lama. Ada yang lebih baru, ada yang lebih canggih lagi. Ada yang mau ditanyakan? Lah, terus buat apa latihan kalau aku yang ngerjain? Ya, itu nanti bisa didiskusikan di forum diskusi gitu ya. Nanti sambil jalan itu kan kuliah dan bahkan jual kuliah gitu ya. Nanti boleh sambil chat-chat itu kan bisa di forum diskusi ya. Oh, bisa. Mungkin ada yang ide mengerjakan, konfirmasi gimana gitu ya. Nah, itu bagian konfirmasi tadi. Kalian yang garap, aku yang konfirmasi. Itu yang kerjakan saya yang koreksi. Nah, betul. Yang ngasih soal yang kalau koreksi kan. Iya tuh. Ada yang masih bingung atau sudah? Kalau sudah ya. Ada yang perlu ditanyakan? Kalau nggak ada, ya sudah. Ditutup. Ya kalau mau bertanya nanti chat video aja ya. Ya coba Fauzan dong. Jauh dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi ilmu pengkodean itu berkembang karena ada asumsi tadi gitu loh ya. Nah, jadi yang
yang makalah kedua itu sebenarnya mulai awal gitu ya, awalnya perkembangan ini. Jadi karena ada asumsi-asumsi, makanya berkembang. Jadi kalau kita perhatikan kelompok pertama tadi, ada beberapa asumsi dasar dalam teori pengkodean yang muncul. Nah, yang pertama bahwa mengirim pesan dan mengirim pesan itu akan diubah. Ya. Nah, di sini harus sepakat dulu mengubahnya menjadi bit string tadi ya. Nah, dalam bentuk bit. Nah, kita ini yang paling populer ada biner ya. Nah, dalam bentuk bit, tapi isinya biner ya. Nah, itu satu. Kemudian yang asumsi yang kedua, saluran komunikasi yang digunakan tidak sempurna. Ya. Nah, jadi di sini ada gangguan yang disebut noise ya, bisa dari alatnya atau apalagi dari luar gitu ya. Itu asumsi kedua. Kemudian asumsi yang ketiga, nah kesalahan itu relatif jarang terjadinya. Artinya apa? Jarang itu terjadi kesalahan, tapi lebih sedikit dibandingkan dengan yang benar gitu loh ya. Kalau yang salah lebih banyak susah nanti kontrolnya ya. Jadi kalau kita kirim pesan, ya, yang salah itu relatif lebih sedikit dibandingkan yang benar. Asumsi ketiga. Nanti kalau kesalahan terlalu banyak ya nggak usah dikoreksi, kirim ulang aja gitu pesannya gitu ya. Kemudian yang ketiga, nah tadi adanya probabilitas ya, kemungkinan. Jadi nanti kemungkinan pesan itu diterima benar, berarti salahnya adalah satu, ulangi gitu ya. Nanti terus kemudian dikombinasikan. Kemudian asumsi yang kelima, nah pengirim dan penerima harus sepakat dalam skema yang sama gitu ya. Nah, kalau nggak sepakat nanti susah ya. Nah contohnya tadi kalau yang dikirim harus 6, nah itu, gitu. Nah berarti nanti kalau dari kesalahan dia berubah ganjil, nah berarti ini salah kan ya, berarti perlu koreksi. Jadi koreksi tadi yang dilakukan oleh yang dilakukan oleh kelompok 2 itu dari sudut pandang penerima gitu loh ya. Jadi si penerima itu menduga bahwa pesan ini salah gitu ya. Kemudian dia bisa mengoreksi tanpa harus bertanya kepada pengirim gitu ya. Kalau tanya lagi kan komunikasi jadi lama kan ya. Jadi tujuannya ke situ. Nah jadi dengan menggunakan asumsi tadi akhirnya muncul teori-teori tentang kode ya. Nanti akan dikembangkan misalnya kode-kode tertentu yang mungkin mudah, mungkin mengirimnya mudah, menerjemahkan mudah, cepat, nanti mengkoreksi kalau kesalahan dari kapan gitu ya. Ini akan muncul beberapa metode yang ya. Tadi kan baru disampaikan beberapa ya. Nanti dalam perkembangan nanti akan dibicarakan metode khusus ya, spesifik ya, dalam berikutnya. Jadi teori pengkodean itu sebenarnya dasarnya adalah dari asumsi-asumsi itu akhirnya muncul berbagai. Yang pada prinsipnya yaitu kalau kita nggak memenuhi asumsi tadi buat apa dikembangkan? Sebagai contoh kalau asumsi bahwa saluran komunikasi itu sempurna, nggak terjadi kesalahannya, nggak perlu ada teori tadi ya, mendeteksi kesalahan dan memperbaikinya bagaimana itu nggak perlu, karena ya buat apa? Mesti nggak ada kesalahan, salurannya sudah perfect gitu ya, nggak mungkin ada gangguan, nggak ada noise. Ya. Nah, ini akhirnya menarik, akan muncul teori. Kali-kali Anda nanti bisa mengembangkan teori baru yang sudah dibahas tuh, wah ini teori saya tidak ada Pak yang dibahas ya kan, refleksinya lebih cepat ya, dan memperbaikinya otomatis ya, tanya aja pada ChatGPT ya, ChatGPT itu kan juga termasuk salah satu hasil pengkodean juga ya, sarana ya, harus menyikapinya ya, bahwa makalah disuruh referensi itu tinggal baca gitu ya. Pertanyaannya setelah dibaca ChatGPT dan paham nggak gitu ya, menyampaikan hanya baca dan nggak paham ya, itu akan sebagai sumber saja. Nah jadi nanti mungkin Anda punya inspirasi ya, mungkin dari pertanyaan atau pada presentasi juga koreksi diri, mungkin makalah yang dibuat itu perlu disempurnakan, nanti ada kesempatan untuk revisi, nanti diupload lagi di forum ya, itu nanti ada makalah yang ini akan bermanfaat untuk teman-temannya belajar. Ini kan ada sebagai orang yang belajar lebih dulu di bagian itu, kemudian share kepada teman-teman.
Mungkin tadi yang kelompok pertama rupanya kurang banyak ya disampaikan, contoh-contohnya kurang gitu ya. Mungkin akan lebih menarik kalau ditambahin contoh lagi. Kelompok kedua sudah mulai bagus, banyak contohnya. Kalau perlu ngasih soal ke temannya tadi ya. Kelompok kedua kan sudah ngasih soal gitu ya. Nah, nanti itu bisa sebagai bahan diskusi di forum itu di luar kuliah. Nanti mungkin ada yang mencoba mengerjakan di posting, ada yang komentari gitu ya. Terus kalau yang sudah membuat soal teman sudah punya jawabannya lebih bagus ya. Nanti temannya coba mengerjakan diberikan umpan. Nanti itu akan terjadi belajar saling asup gitu ya. Nah itu. Jadi kalau kita belajar itu ada komunikasi yang cukup bagus. Tidak hanya dari dosen dan mahasiswa, tapi juga mahasiswa dengan mahasiswa. Beras itu putih bukan karena dari luar ya, tapi dia digesekkan sama berasnya. Kalau Anda lihat mesin pemutih beras, itu sebenarnya beras itu sesama dia, gitu ya. Akhirnya nggak pecah gitu ya, kalau digiling nggak pecah gitu ya. Anda juga begitu, ini penggunaan filosofi itu, kalau Anda banyak interaksi juga dengan sesama mahasiswa, itu juga akan jadi seperti meningkat potensi. Oke, ada yang perlu disampaikan? Di hari ini kita berhasil menyelesaikan 2 kelompok. Nah, berarti nanti kita nyelengi waktu. Ada 1, nanti untuk presentasi proyek gitu ya. Berarti pekan depan harus siap 2 kelompok ya. Kelompok materi ketiga dan materi keempat ya. Jadi seandainya selesai itu waktunya belum habis ya sudah maksimal 2. Maksimal 2. Kalau nggak selesai, jadi misalnya 1 kelompok, terus kemudian kelompok keduanya setengah gitu ya, waktunya habis ya, ingat dulu. Tapi kalau misalnya 2 kelompok selesai, waktunya masih habis. Siap ya kelompok 3, sampai 3 kelompok 1 tadi sebagai kelompok role model ya di awal. Nanti Anda boleh mengkritisi lewat tadi visi ya. Itu dalam rangka untuk memperbaiki. Jadi Anda juga bisa belajar dari tampilan kelompok ya. Di harapan saya nanti waktu yang maju berikutnya lebih baik. Jangan malah lupa. Iya boleh nanti PPT kan kalau setelah presentasi boleh gitu ya. Jadi yang wajib sebelumnya itu uraian materinya gitu ya. Nah, uraian materinya dan PPT-nya nanti boleh dikirim setelah atau menjelang boleh. Kalau nggak ingin teman Anda memperhatikan PPT itu. Dan biasanya kalau dibagi PPT-nya jadi nggak memperhatikan. Dan juga pakai strategi setelah presentasi baru PPT-nya. Jadi forum yang sama ya. Jadi forum makalah 1 itu kumpul semuanya di situ ya. Di materi awal, revisi, PPT, terus nanti mungkin ada diskusi, komentari. Mungkin ada juga yang mengomentari PPT-nya, mengomentari makalahnya gitu ya. Nanti kan tinggal replay aja selesai. Nah, jadi Anda bisa memanfaatkan waktu di luar kuliah kan Anda sebenarnya punya banyak waktu lebih banyak di luar kuliah kan dibandingkan di dalam kelas. Ya. 1 SKS itu kan kelasnya itu cuma 1 jam, tapi keluarnya 2 jam. Jadi kalau ini 3 SKS, berarti Anda punya waktu 6 jam. Ya, wow, ya, banyak lebih banyak di luar kelas ya, punya waktu 6 jam di luar kelas. Itu bisa dipakai untuk diskusi, soal. Jadi kalau itu terorganisir, misalnya Anda harus buat makalah, itu berarti termasuk tugas terstruktur, ya kan? Tapi kalau Anda inisiatif mengerjakan apa itu termasuk tugas mandiri ya. Terstrukturnya 3 jam, mandirinya 3 jam. Jadi jangan dikira kuliah itu hanya datang di kelas saja ya. Jadi kalau Anda mengambil misalnya ambil contoh berapa sekarang? 24. Lah itu berapa jam sepekan ya kalau Anda itu? 70 2 ya. Dikali 6 ya. Dikali 9, kali 3 ya, 24 kali 3, 60, 72. Anda kerja seminggu berapa? 6 hari, 2 hari ya. Kalau 6 hari, 72 itu berarti sehari rata-rata berapa? Jadi kan 70 ya, 12 ya. Tuh,
udah setengah hari ya. 12 itu 6 hari kerja ya. Nah, 12 jam untuk ini banyak ya ternyata 12 SKS itu ya. 24 SKS itu. Nah, jadi kalau hanya dilihat dari data ke kampusnya masih cuma 24 jam. Rata-rata ya 5 ya 5 jam. Ya, tapi kalau hitung ada 24 itu masih banyak kata ini. Dari semester ini 27 SKS. Dan mau kita mulai. Ada satu mata kuliah yang pesertanya nggak sampai 15. Masih nggak tahu. Jadi mau. Ada sebelumnya banyak. Lokasi jadi 30 jam, nggak pulang-pulang. Ini aja kalau hari Kamis sampai jam 12. Ada kelas sampai jam 12. Ya. Besok. Sampai hari juga bisa sampai. Oke, ada yang disampaikan lagi? Nah, nanti ada sambil browsing-browsing, cari-cari ide untuk project ya. Silakan nanti kira-kira apa yang layak ya. Mungkin dari yang dipresentasikan itu ada ini ya. Apa? Ini misalnya mau membuat proyek software misalnya ya, untuk mengoreksi itu bisa juga ya, karena suatu algoritma itu bisa dibuat softwarenya pada algoritma. Nah, itu contohnya. Jadi kalau manual lama, nah, kalau menggunakan software nanti ada juga project kan ya, contohnya ya, contoh project atau apa ya, buat prototype apa ya. Oke, sampai ketemu lagi. Tetap semangat ya. Masih 14 kali lagi ya. Ini baru 2 kali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.